Pertanyaan pertama sepertinya dia kirimkan melalui SMS atau WhatsApp, karena kalau di media sosial pasti langsung ada namanya. Dalam ayat berikut, Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mohon penjelasan atas kalimat yang terakhir, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada sempurnaan. Siapa kita? Siapa mereka? Mengapa tidak dapat sampai kepada kesempurnaan? Terima kasih. Silakan pendeta. Baiklah, terima kasih. Ini Ibrani pasal yang ke-11 ayat 40 adalah ayat yang terakhir dari Ibrani pasal yang ke-11. Jadi dengan mudah kita bisa mengetahui siapa mereka di sini. Yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah para pahlawan atau saksi-saksi iman. Mulai dari ayat yang pertama sudah diperkenalkan mengenai iman. Semua ayat-ayat tentang karena iman, dan lain sebagainya. Contohnya, siapa mereka ini? Kita baca saja ayat sebelumnya, ayat yang ke-37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, dan lain sebagainya, menggambarkan hamba-hamba Tuhan di zaman perjanjian lama yang mengalami kesukaran, tetapi mereka hidup oleh iman. Siapa kita di sini? Kita adalah penulis kitab Ibrani dan para pembacanya, kita. Jadi sedang membandingkan kita, penulis Ibrani, kata Ibrani, maksud saya kitab Ibrani, dan pembacanya dengan mereka, yaitu saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan tidak dapat sampai kepada kesempurnaan? Kita baca ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat ini membicarakan tentang apa yang dijanjikan. Nampaknya apa yang dijanjikan ini ada kaitannya dengan kesempurnaan. Sekarang apa yang dijanjikan itu? Kita boleh baca dalam ayat yang ke-13, mirip artinya dengan ayat 39. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita tanya lagi, apa maksudnya? Apa itu yang dijanjikan? Sekarang kita boleh baca dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Perhatikan ayat yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Luar biasa, walaupun dia sudah sampai di tanah yang dijanjikan itu, tetapi dia masih anggap itu sebagai suatu tanah yang asing. Berarti dia sedang menantikan sesuatu yang sifatnya lebih kekal. Kita baca di dalam ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-10? Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi Abraham sekalipun sudah mendapatkan yang ia janjikan, tanah perjanjian itu, tetapi masih ada satu janji yang ia tunggu-tunggu. Dan janji yang ia tunggu ini jugalah janji yang ditunggu oleh keturunannya, orang Israel. Walaupun sudah ada di tanah perjanjian, tetapi mereka masih rindu untuk datang kepada suatu tempat yang kekal. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kapankah ini akan terjadi? Kapan kira-kira ini akan terjadi? Kita baca dalam pasal yang ke-10, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38.
Karena kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Diulang-ulang kata apa yang dijanjikan. Apa itu? Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kapankah tanah air sorgawi yang dijanjikan itu akan diberikan? Walaupun mereka sudah masuk ke tanah perjanjian pada saat itu, tapi mereka masih menantikan tanah air sorgawi. Jawabannya sudah kita baca, yaitu pada kedatangannya, pada kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kesempurnaan artinya mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Dan apa yang dijanjikan itu adalah tanah air sorgawi. Tetapi semua mereka, Abraham dan orang-orang Israel, semua mereka sudah mati dan mereka masih belum sampai kepada tanah air sorgawi. Belum sampai kepada apa yang dijanjikan itu. Sekarang Paulus, penulis kitab Ibrani, dan para pembacanya juga sedang menantikan hal yang sama. Jadi Paulus katakan, mereka sudah mati dan tanah air sorgawi itu masih belum tiba, Yesus belum datang. Tanpa kita, mereka tidak akan sampai. Kenapa? Karena kita juga sedang menantikannya. Mereka tidak akan mendahului kita. Bahkan kita yang hidup sekarang ini pun sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kesempurnaan yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, yaitu hidup kekal, tanah air sorgawi. Jadi apa ajakan bagi kita dalam pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya yang membawa percaya kita, iman kita itu kepada penggenapan janji Tuhan pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kita akan mendapatkan tanah air surgawi. Yang bisa memimpin kita sampai ke sana hanyalah Tuhan Yesus. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pendeta Amin untuk jawabannya.